rata-rata dari semuanya outline-nya adalah seperti ini ya. Tolong Bapak Ibu dicermati. Terima kasih Pak Azari dari PA Palembang sudah melotot begitu tajam, keren banget. Pak Amri matanya 3/4 atau karena Pak Amri matanya sayu? Wallahiruha. Oke. Terima kasih ya Ibu Adriani. Jadi tidak banyak Bapak Ibu. Jadi ada 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 itu isinya profil kinerja organisasi. Profil kinerja organisasi Anda kan Bapak dan Ibu sudah mengisinya. Kemarin sudah bikin action plan kan, sudah bikin pekerjaan individu, itu diadopsi dari situ ya. Profil kinerja organisasi. Slide-nya belum berubah, Pak. Apanya? Slide-nya masih tetap ini. Oh, slide-nya Ibu melihat gambar apa di situ? Di sini masih rancangan aksi perubahan. Oh, slide-nya belum berubah, Ibu host. Terima kasih untuk masukannya. Makasih ya Bu untuk koreksinya. Kalau tidak Ibu ceritakan, saya tidak tahu. Sama-sama Bapak. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, angkatan 36 sampai dengan 37. 26 Pak. 26, sorry, maaf. Kalau ini sudah jelas belum? Muncul? Sudah muncul outline-nya? Sudah Pak. Oke, keren. Tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat outline ini dan suara saya tertangkap dengan jelas supaya kita satu frekuensi, mohon acungkan 2 jempolnya. Petunjuk bagi saya bahwa Bapak dan Ibu sudah mendengarnya dengan baik. Baik, terima kasih. Oke, makasih Pak Abraham. Oke, baik. Jadi terbagi dalam 5 bab ya Bapak Ibu. Bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat. Kembali lagi Pak, slide-nya Pak. Slide-nya berubah lagi Pak, slide-nya. Baik, kita perbaiki lagi Bapak dan Ibu, mohon maaf. Tadinya tidak sama Izin Pak, sebut Ya, apa? diizinkan Pak. Setiap hari yang jadi kadin. Operator sudah masuk slide yang kedua. aja, slide-nya bisa saja. Pak Amri Siregar, sudah kelihatan Pak Amri Siregar? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Template kita atau outline rancangan aksi perubahan terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan. Isi pendahuluan terdiri dari A latar belakang, B tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 itu isinya profil kinerja organisasi yang terdiri dari A visi, misi, dan sasaran strategis, B tusi dan struktur, C capaian kinerja organisasi. Bapak Ibu sudah ini kan. Kemudian yang bab 3 adalah analisa masalah kinerja organisasi. Itu isinya diagnosa organisasi. Bapak Ibu sudah bikin ini juga kan kemarin di action plan. Kemudian berikutnya adalah strategi penyelesaian masalah yang terdiri dari A, terobosannya apa, yang B, pentahapannya bagaimana, kemudian yang C, pengerahan sumber dayanya bagaimana, kemudian D, pengendalian mutu pekerjaannya bagaimana, yang E,
Bapak Ibu merancang waktunya bagaimana. Kemudian yang kelima, penutup dan terdiri dari simpulan dan rekomendasi. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu. Template ini Bapak Ibu sudah membuatnya ya. Kemarin di laporan individu. Nah, sekarang tinggal tambahin sedikit-sedikit. Nah, sekarang hanya kita akan diskusi menyamakan satu persepsi. Isinya dari masing-masing bab itu apa sih? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ya kan? Tapi saya akan cicil sedikit ya. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang. Itu isinya adalah apa sih pentingnya aksi perubahan Anda? Mengapa aksi perubahan itu Anda buat? Aksi perubahan Anda itu untuk menjawab masalah apa? Itu isi pendahuluan. Bisa ingatkan? Ulang Pak. Ulang Pak, ulang. Ya. Kurang keras Pak suaranya. Pelan-pelan Pak. Suaranya kecil Bapak. Suaranya menghilang, Pak. Suaranya hilang. Cek, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Cek, Bapak Ibu, cukup jelas sekarang? Jelas, Pak. Baik, Agak terima kecil kasih. suaranya Pak. Pak, masih kurang kenceng Pak suaranya. Yes. Suaranya agak kecil Pak. Cukup kok, itu cukup kencang suaranya, mungkin di di komputer yang lain aja kurang gede. Protes suaranya. mulu, kapan lanjutnya nih? Oke, baik. Oke, Pak. pelan-pelan kita ulangi. Pendahuluan isinya, ini pentingnya kita kumpul bersama ini seperti ini. Pendahuluan latar belakang itu isinya, apa sih pentingnya aksi perubahan Anda? Untuk apa aksi perubahan Anda itu buat? Aksi perubahan Anda itu menjawab permasalahan apa? Nah, Bapak Ibu, karena pengujinya ya, pengujinya rata-rata itu hakim tinggi dan ketua pengadilan tinggi. Mereka rata-rata gelarnya itu doktor. Maka alur pikirnya itu adalah logis. Mengapa aksi perubahan Anda penting dibuat? Itu untuk menjawab masalah apa? Ada buka itu. Kalau pembukaan itu menarik, ke belakangnya itu menarik. Kemudian yang kedua, ya. Boleh diulang lagi Pak? Ya. Boleh diulang lagi Pak? Izin Pak. Baik. Barangkali saya harus pegang mic. Cek. Apa sih pentingnya aksi perubahan Anda? Aksi perubahan Anda itu untuk menjawab masalah apa? Untuk apa aksi perubahan itu Anda buat? Tuh, di latar belakang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, B kan? Tujuan dan manfaat. Kalau tujuannya itu bikin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tujuannya itu. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian berikutnya, manfaat. Nah, manfaat di situ. Apa manfaatnya bagi pelanggan atau stakeholder, para pihak? Itu tempatkan di yang pertama. Kemudian berikutnya, apa manfaatnya bagi organisasi dan Mahkamah Agung, Satker Anda dan Mahkamah Agung? Yang ketiga, apa manfaatnya bagi pimpinan? Yang terakhir, apa manfaatnya bagi reformer atau bagi Anda? Jadi dari sudut-sudut manapun, manfaat itu sudah Anda cover. Pak mohon diulang Pak. Pak, mohon diinstruksikan pada kawan-kawan untuk di unmute Pak. Banyak yang bocor nih. Untuk manfaat mohon diulang.
cek. Saya ulangi Bapak Ibu, mohon maaf. Apa manfaatnya bagi pelanggan atau para pihak? Kemudian apa manfaatnya bagi organisasi Anda, Satker Anda dan Mahkamah Agung? Apa manfaatnya bagi pimpinan dan apa manfaatnya bagi reformer bagi Anda? Itu apa manfaatnya? Kemudian Bapak Ibu kalau menulis manfaat jangan dipukul rata. Aksi perubahannya berbeda-beda, manfaatnya kok sama. Jadi manfaat itu lebih spesifik. Jadi aksi perubahannya Bu Fitri dengan Bu Nerli itu kan berbeda. Itu manfaatnya pasti berbeda. Jangan manfaatnya umum. Memberikan pelayanan prima itu kan masih umum. Jadi apa manfaat dari kehadiran inovasi atau aplikasi yang Anda buat? Aplikasi dan inovasinya berbeda. Itu akan memberikan manfaat yang berbeda. Apa manfaatnya? Diterangkan secara spesifik. Kemudian berikutnya adalah profil kinerja organisasi. Ini adalah profil kinerja organisasi Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu banyak berkeringat di sini karena data itu sudah ada. Bapak Ibu sudah tinggal mengambilnya kok. Dan apalagi mungkin ini sudah terisi semua ya. Yang pertama adalah visi, misi dan sasaran strategis. Itu sudah ada di kantor, tinggal ngambil. Kemudian berikutnya adalah tusi dan struktur ya. Ini boleh langsung ke tusi Anda atau tusi kantor Anda, kemudian tusi Anda. Tapi yang paling penting adalah tusi Anda. Karena untuk memastikan bahwa aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan adalah di bawah kendali Anda dan jangkauan Anda. Boleh ditulis tusi pengadilannya, kemudian tusi Bapak dan Ibu. Atau langsung ke tusi Bapak dan Ibu saja juga tidak apa-apa, tusi dan strukturnya. Tapi yang paling penting adalah menulis tusinya Bapak dan Ibu di situ. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu adalah capaian dan kinerja organisasi. Nah, kita sudah sebetulnya ketika ngomong yang bab 2C ini kita sebetulnya sudah mulai mendiagnosa. Nah, capaian kinerja organisasi kemarin sudah stula ya. Itu bisa memberikan gambaran. Intinya capaian kinerja organisasi, capaian dan kinerja organisasi Bapak dan kantor Bapak dan Ibu ya, pengadilan Bapak dan Ibu, capaian kinerjanya bagaimana? Di situ Bapak dan Ibu uraikan prestasi-prestasinya apa, kemudian uraikan keberhasilannya bagaimana. Itu data itu kan sudah ada ya, capaian-capaiannya, penghargaannya, keberhasilan organisasinya itu sudah ada. Bapak Ibu tinggal ngambilnya. Mungkin yang perlu agak berpikir sedikit adalah yang ini, yang mau saya katakan ini. Jadi ketika Bapak Ibu ngomong capaian, jangan lupa masukkan keberhasilannya, tapi kita harus fair, masukkan juga mana yang harus ditingkatkan. Itu yang bab 2C itu ya. Jadi capaian kinerja organisasi, keberhasilannya apa, Bapak Ibu uraikan. Dapatkan sertifikasi ini, akreditasi ini, uraikan semua. Setelah itu Bapak Ibu masukkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, hal-hal yang perlu ditingkatkan kan sudah mendiagnosa kan kemarin. Hal-hal yang perlu ditingkatkan. Bapak Ibu bisa melacaknya kalau mau pakai alat dengan 5M boleh. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sudut mainnya gimana, mainnya gimana, materialnya gimana, metodenya gimana, mesinnya gimana, marketnya gimana. Lacak hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sisi dari alat 6M juga bagus. Nah, kalau yang penghargaan dan keberhasilan itu Bapak dan Ibu ngambil dari laporan di kantor. Tetapi kalau Bapak Ibu mengumpulkan data hal-hal yang perlu kinerja yang perlu ditingkatkan atau layanan yang perlu ditingkatkan,
terpaksa Bapak Ibu akan berpikir sedikit ya, situasi yang perlu ditingkatkan di tusi saya, karena itu akan dicekek ke dalam aksi perubahan Anda. Hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama yang kaitannya dengan tusi Anda. Nah kemudian masuk ke C, jadi nyambung Bapak Ibu. Nyambung yang C itu adalah analisa masalah kinerja organisasi. Bahkan Ibu mendiagnosa ketika hal-hal yang perlu ditingkatkan itu ada di bab 2 itu, tarik masukkan ke bab 3. Kemudian analisa di situ sampai ketemu gagasan. Oke. Hal-hal yang perlu ditingkatkan di kantor saya kemarin kan sudah kan? Ada, saya menemukan identifikasi masalah di kantor saya itu ada 6. Ketika ada 6, setelah saya analisis, kemudian masuk ke 3 ini, bab 3. Diagnosa organisasi, ingat diagnosa ya. Hal-hal yang perlu ditingkatkan di bab 2 itu masukkan ke bab 3. Identifikasi masalah yang ditemukan di tusi saya terdiri dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung alirkan dengan diagnosa yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Kalau kemarin Bapak Ibu membuatnya masih nyambi-nyambi, tidak apa-apa, tapi ke depan kita perbaiki diagnosa itu. Atau mari kita sama-sama perbaiki diagnosa itu, ya. Oke, misalnya, ini saya misal saja. Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu pendiagnosa, gunakan alat ya. Alatnya terserah Bapak dan Ibu, tidak ada keharusan-keharusan. Yang penting alatnya itu sesuai dengan peruntukannya. Peso itu cocok untuk motong daging, peso yang ini cocok untuk motong tulang, sesuai peruntukannya. Jangan peso motong daging, Bapak Ibu untuk motong tulang, itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi Bapak Ibu alatnya itu kan banyak. Silahkan Bapak Ibu pilih alat yang paling pas. Tentu Widyaswara yang mengajar diagnosa organisasi sudah memberikan alat-alat itu kepada Bapak dan Ibu. Itulah yang Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi saya akan mencontohkan saja ya, contoh saja. Bapak Ibu bisa menggunakan alat lain dan bisa menggunakan alat yang lebih sempurna. Saya kasih contoh. Identifikasi permasalahan-permasalahan di kantor saya berdasarkan dengan alat analisis 6M itu menemukan 5 masalah. Identifikasi 5. Dari keidentifikasi ke-5 masalah itu akan saya kerjakan masalah yang paling prioritas yang harus saya dahulukan dari ke-5 itu. Maka uji 5 masalah itu, ambil satu yang paling prioritas, yang paling urgent. Dengan alat analisis namanya apa Bapak dan Ibu? USG, Pak. CRIT, OSKL. Bapak Ibu bisa pilih alatnya. Tapi saya contoh saja satu ya, USG boleh. Kalau USG, U-nya itu apa ya Bapak dan Ibu? Urgent. Dan itu penting berarti ya? Penting. Yang mendesak Pak. Yang mendesak. Nah, penting. Kalau seriousness, penting juga Bapak Ibu? Penting. Tapi gawat. Penting banget. Kasusnya. Terus makin berkembang, pertumbuhannya penting. Oke, keren. Jangan ketiganya artinya penting semua. Jangan, itu beda-beda ya. Kalau U itu serius, ya serius, itu mendesak, harus dikerjakan segera. K itu Bapak Ibu bisa menilai dengan skala Likert 1 sampai 5 sudah kemarin. Dan kalau seriousness, kalau masalah itu tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan masalah baru.
kalau uji 1 sampai 5. Kemudian yang grup, kalau masalah itu tidak segera diselesaikan akan tumbuh membesar. USG uji. Setelah ketemu 1 diuji dengan USG itu, itulah masalah prioritas. Kemudian narasikan berikutnya, ya, apa? Kalau masalah prioritas itu tidak ditangani akan berakibat apa? Gampang kan isi halamannya? Tak usah Bapak Ibu nyontek-nyontek. Kalau masalah itu tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah apa? Yang berikutnya, masalah itu disebabkan karena apa? Tulis. Masalah itu disebabkan karena apa? Tulis. Oke, ketemu. Tadi sudah menemukan masalah prioritas, sudah dinarasikan kalau itu tidak ditangani akan berakibat bagaimana. Kemudian sudah dinarasikan itu disebabkan karena apa. Lalu kemudian masalah prioritas dan sebabnya itu sudah ketemu. Berikutnya adalah cari kondisi yang ideal. Jadi yang namanya tadi masalah prioritas itu adalah kondisi saat ini masih seperti itu. Kemudian berikutnya setelah kondisi saat ini dari analisis USG yang memunculkan 1 prioritas tadi itu adalah kondisi saat ini, sudah dinarasikan akibatnya kalau tidak ditangani, sudah dinarasikan penyebabnya, baru sudah ketemu kondisi saat ini itu. Selanjutnya Bapak Ibu cari kondisi yang diinginkan. Kan seperti itu aja. Kondisi yang diinginkan seperti apa kondisi yang diinginkan? Setelah ketemu kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, gitu kan? Lalu ini yang paling penting. Kondisi saat ini sudah ketemu, kondisi yang diinginkan sudah ketemu. Kemudian untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan itu, gagasan aksi perubahannya apa? Gampang Pak. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan itu, gagasan aksi perubahannya apa? Hadirkan 3 atau 4, terserah Bapak dan Ibu. Oh, untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan saya mempunyai 3 gagasan. Masukkan 3 gagasan. Lalu apakah 3 gagasan itu mau diangkat semua? Tidak. Kita mau pilih 1 gagasan saja, itu yang paling efisien, yang paling tepat, efektif, dan paling murah tentu saja. Dalam memilih 3 gagasan aksi perubahan itu, pilih yang paling efisien, efektif, dan tentu saja murah, yang paling murah. Itu Bapak dan Ibu kalau memilih 1 pilihan alternatif, Bapak Ibu menggunakan alat apa sayang? BCRIC. Tampisan McNamara. Oke. Ada tampisan McNamara, ada cost and benefit, ada yang lain. Monggo saja. Yang penting itu tepat untuk menganalisa, mengambil pilihan alternatif terbaik. Masukkan 3 alternatif itu ke dalam tapisan McNamara ataupun apapun alat yang Ibu punyai, lalu ranking dengan skala Likert, muncul 1 pemenangnya. Itulah gagasan aksi perubahan Bapak dan Ibu. Setelah reformer analisa alternatif penyelesaian masalah tersebut dengan alat analisis McNamara sebagaimana tergambar dalam matrik di bawah ini, munculkan matriknya, maka gagasan yang bisa kami hadirkan untuk menjawab kondisi saat ini di kantor adalah survei kepuasan pelaksanaan penyelesaian perkara. Oke.
Selesailah itu bab 3 itu. Analisa diagnosa organisasi. Nah, itu Bapak Ibu yang namanya ketepatan aksi perubahan. Bapak Ibu dinilai di 4 hal ya. Yang pertama adalah ketepatan aksi perubahan. Mengapa dikatakan tepat? Karena melalui analisis yang cukup tajam. Satu ya. Bapak Ibu dinilai karena ketepatannya. Bapak dan Ibu dinilai karena apa? Tahapan-tahapannya. Bapak Ibu dinilai karena apa? Karena inovasinya. Bapak dan Ibu dinilai karena apa? Karena menggerakkan sumber dayanya. Jadi Bapak Ibu itu dinilai dalam 4 hal. Ketepatannya, tahapannya, gerak, terus kemudian inovasinya, kemudian mengerahkan sumber dayanya. Itu yang Bapak. Nah, yang Bapak Ibu nilai tadi, yang kita bicarakan tadi adalah membahas ketepatan. Mengapa itu tepat? Mengapa itu Anda buat? Kita ke kita aja. Anmod. Bocor. Unmute. Bocornya parah. Oke. Kemudian Ibu Kunti, penjelasannya sampai saat ini cukup jelas Bu Kunti? Nah. Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Kata Bu Kunti jelas. Taruhlah Bu Kunti itu mewakili Bapak dan Ibu. Tolong perhatikan jangan sampai beringsut ya. Ketika beringsut pergi datang lagi, waduh ketinggalan saya tadi. Sekarang masuk ke bab 4 ya Bapak dan Ibu. Bab 4 itu adalah terobosan atau inovasinya. Nah, tadi kan di bab 3 sudah selesai itu masalahnya apa, gagasannya apa. Oleh karena itu di bab 4 itu terobosan atau inovasinya berarti untuk menjawab gagasan Bapak dan Ibu, terobosannya itu adalah 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yuk ditulis, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terobosannya. Nah Bapak Ibu, rata-rata peserta ngunci itu hanya 1 inovasi saja, jangka pendeknya saja. Belum aman karena dia kalau ditanya jangka menengahnya bikin apa, gelagapan dia. Jangka panjangnya bikin apa, lebih gelagapan lagi. Karena apa? Datang ke sini ngunci di 1. Harusnya Bapak Ibu jangan 1, 3. Saya mau bikin 3. Kalau ngunci 1 diusung, Bapak Ibu gelagapan. Menengahnya apa? Aduh, apa? Ngarang ah. Kemudian panjangnya apa? Aduh, apa lagi nih? Maka jangan 1, 3. Apa yang akan Bapak Ibu buat? 3. Jadi enak. 3 itu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ingat ya, Bapak Ibu dinilai karena tahapannya. Jadi tahapan yang B itu kan tahapan. Tahapan jangka pendeknya apa? Tanggapan jangka menengahnya apa? Tahapan jangka panjangnya apa? Saya akan kembali ke terobosan jangka pendek, menengah, dan panjang. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, angkatan 26, 37 yang keren-keren dan kece-kece. Karena di samping sini nih. Jangka pendek, menengah, dan panjang itu setara Bapak Ibu. Jangan jangka pendeknya kokoh, jangka menengahnya awut-awut, jangka panjangnya awut-awutan. Jangan. Jangka pendek, menengah, panjang itu setara. Jangka pendeknya bikin aplikasi apa, menengahnya bikin aplikasi apa, panjangnya bikin aplikasi apa. Boleh. Jangka pendeknya yang penting ada aksi Bapak Ibu.
Jangka pendeknya bikin aplikasi, menengahnya bikin panduan, panjangnya penambahan fitur-fitur. Tetapi ingat, penambahan fitur-fitur apa yang Bapak Ibu tambahkan, itu sebutkan. Jangan karena bingung kemudian ngomong saja pengembangan fitur-fitur. Bukan itu yang dimintakan. Fitur-fitur apa yang hendak dikembangkan itu tunjukkan. Karena dia setara. Jangka pendeknya sudah jelas, jangka panjangnya, menengahnya sudah jelas, panjangnya juga harus jelas. Bikin apa? Pengintegrasian, yang penting ada aksinya. Keberlakuannya boleh. Misalnya, aplikasi jangka pendek hanya digunakan nanti di kepaniteraan saja. Jangka menengahnya diperluas digunakan di mana? Jangka panjangnya akan saya gunakan di seluruh pengadilan tinggi Jawa Tengah. Boleh seperti itu. Jadi pengembangannya itu bisa aksinya atau bisa digunakan kewilayahannya. Pendek, oke. Pendek, menengah, panjang. Baik, kemudian tahapannya. Kita masuk ke tahapan ya. Sebelum masuk ke tahapan, Pak, boleh bertanya sebentar, Pak? Ya. Dikit. Silakan Bapak. Untuk jangka panjangnya, Pak. Bagaimana jangka panjang Pak, itu hanya... sebentar Pak. Halo, tahan Pak. Bapak menahan, saya juga menahan. Saya soalnya mau ngomong tadi, saya mau ngomong apa lupa ini. Nah, tapi sebut Bapak mau tanya, saya jadi ingat. Baik, nanti setelah saya bicara, giliran Bapak Ibu bicara. Tolong dikti pertanyaannya disimpan, diingat nanti tanyakan. Saya mau ngomong ini. Bapak Ibu yang sangat saya cintai, angkatan 26, 37. Bedakan antara inovasi dan daily job atau tugas rutin. Tugas rutin itu bukan inovasi. Melakukan pengawasan atau monitoring perkara itu tugas rutin atau inovasi? Tugas rutin. Tugas rutin, Pak. Inovasinya adalah membuat e-monitoring. Atau inovasinya adalah membuat SOP monitoring. Bedakan antara tugas rutin, tugas harian, dan inovasi. Tugas rutin itu bukan inovasi. Mengevaluasi berkas itu tugas rutin, tetapi membuat evaluasi berkas itu inovasinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu 2 bulan, Bapak ini nggak bikin apa-apa. Ini kan tugasmu sehari-hari. Yang dibikin terus apa? Itu jangan sampai seperti itu. Tapi saya pikir, saya mengingatkan saja ya, 26 dan 3 sampai 37 pasti bukan tugas. Oke. Baik. Satu penanya dulu ya. Silakan tadi yang sudah kelanjur mau bertanya Pak. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Tidak apa-apa, saya senang. Untuk jangka panjang itu, Pak, ya. Apakah dimaksud jangka panjang itu hanya sebatas sampai pada 6 bulan sebelum ujian itu, atau jangka panjang untuk masa pengguna aplikasi itu untuk pengembangan selanjutnya? Ya, jangka panjang itu pengembangan selanjutnya Bapak. Itu waktunya 1 tahun. Jadi dari Bapak seminar itu waktunya 1 tahun. Dari Bapak seminar rancangan itu diberi waktu 1 tahun. Keberlanjutan jangka panjang itu adalah pengembangannya. Tapi problemnya adalah pengembangan seperti apa yang akan Bapak Ibu buat, yang akan Bapak buat itu harus nampak sekarang. Jangan mau mengembangkan, tapi saya tidak tahu sebetulnya mau kembangkan apa. Saya ngomong aja, saya mau mengembangkan. Jangan. Bapak Ibu mau mengembangkannya itu mau bikin apa? Sekarang itu harus muncul. Karena mau dijanjikan. Bapak Ibu nggak bisa menjanjikan terhadap sesuatu yang abstrak kan? Itu satu. Mengapa harus muncul? Karena Bapak Ibu akan membuat tahapan.
Bapak Ibu tidak bisa membuat tahapan terhadap sesuatu yang tidak konkret apa yang mau dibikin. Jadi pengembangan itu korek, itu benar. Tapi pengembangan itu mau bikin apa? Nah, yang dimunculkan itu mau dibikin apa di jangka panjang itu sebetulnya, bukan kata pengembangannya. Izin menyambung pertanyaan Pak. Oke. Pak Rahmat dari PN Purworejo. Silakan Pak Rahmat. Mohon izin Pak. Berkenaan dengan yang tadi jangka panjang yang ditanyakan peserta. Apakah setelah 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, apakah kita masih diminta untuk membuat laporan atau kita hanya dilihat aksinya, hasil akhirnya Pak? Terima kasih. Oke, keren. Bapak Rahmat, tidak disuruh membuat laporannya, tetapi di jangka menengah dan panjang itu nanti akan dicek apakah jangka menengah, jangka panjang yang Bapak Ibu janjikan itu dikerjakan. Itu nanti akan ada pengecekan. Itu untuk evaluasi, barangkali evaluasi untuk semuanya lah, evaluasi semuanya. Kalau itu tidak dikerjakan, mengapa? Gitu Pak. Pak Rahmat. Iya Pak. Ya begitu. Paham. Jadi tidak disuruh bikin laporan lagi, tidak, tapi akan dievaluasi, namanya monitoring dan evaluasi. Apakah menengah panjangnya dikerjakan? Ya Pak. Pak, saya sambung Pak lagi pertanyaan. Izin Prof. Muhammad Fajar Pak. Boleh sedikit memberikan masukan Prof? Oh, silakan. Terus terang kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh dulu sebenarnya tentang rancangan aksi perubahan ini, sehingga saya berharap Profesor bisa menyampaikan dulu secara utuh. Rekan-rekan yang punya pertanyaan saya kira perlu mencatat dan menyimpan dulu pertanyaannya sampai penjelasan Profesor selesai, sehingga kita semua tidak terganggu dengan pertanyaan itu. Terus saja sedikit terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar Pak Junaidi. Oke, terima kasih. Oke. Mohon maaf ya. Bapak Ibu nanti Pak Prof, agar dilanjutkan saja materinya Pak. Terakhir nanti dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti diberikan ruang untuk diskusi atau pertanyaan. Mohon izin saya lanjutkan kalau begitu. Terima kasih. Nah, kemudian terobosan ya, di bab 4 terobosan. Terobosannya itu nanti bikin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, B, tahapan. Tahapannya kan dibikin juga. Tahapan jangka pendeknya apa, tahapan jangka menengahnya apa, tahapan jangka panjangnya apa. Itu dibikin secara jelas. Oleh karena itu, jangka pendek, menengah, panjang itu mau bikin apa harus jelas. Jangka pendek mau bikin aplikasi monitoring perkara. Jangka menengahnya bikin buku panduan aplikasi monitoring perkara. Jangka panjangnya sebetulnya pengembangan ini, tapi disebutkan aplikasi evaluasi dan penilaian perkara panjangnya. Berarti ketiga-tiganya kawan. Bikin. Oleh karena itu kalau tiga-tiganya sama, bikin. Tiap jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu bisa enak dibuat tahapannya gitu. Karena apa? Jangka panjangnya mengembangkan. Mengembangkan bikin apa? Izin Pak, bertanya Pak. Oh, ditahan dulu Pak. Katanya tadi ada usul ditahan dulu. Ya. Oke. Izin ulang aja Pak. Ya? Izin ulang aja. Diulang lagi Pak. Ulang lagi tahapannya Pak. Oke. Jadi jangka pendek, menengah, panjang itu dia itu setara. Nah biasanya peserta itu terkonsentrasi satu saja jangka pendek. Padahal harusnya 3. 3 itu semuanya aplikasi semua boleh. Bukan aplikasi juga boleh. Campuran antara aplikasi dan bukan aplikasi juga boleh. Kemudian pengintegrasian atau memperluas wilayahnya juga boleh. Yang penting jelas aksinya apa. Taruhlah. Pak, izin Pak, kami mau bertanya sedikit tentang ini Pak. Oke, silakan. Ya Pak, begini Pak,
di dalam satu kantor ini kami ada berdua peserta, Pak. Berdua peserta, tapi lain lokal. Lain lokal itu boleh satu tidak kantor? kami membuat Ya, satu silakan, kantor Pak. berdua, Pak? Nah, jadi boleh tidak kami membuat satu aplikasi yang sama, meskipun satu kantor, tapi kami berbeda kelas. Terus nanti aplikasinya itu Mohon, Pak, digunakan silakan. semua atau cuma satu yang digunakan? Ya, untuk kami karena kami berdua ini kan dalam bentuk lokal yang berbeda, berarti kan suka yang teman saya dia menggunakan aplikasi itu yang sama juga dengan saya. Maksud saya itu satu aplikasi ini kami gunakan berdua karena kami tidak ada biaya untuk ini, Pak. Kita Dan kantor materinya kami- dulu. Kita lanjutkan materinya dulu, nanti pertanyaan ditahan, Pak. Saya kira begitu lebih bagus, Pak. Kita tahan dulu pertanyaannya, kita sesi pertanyaan, baru kita akan bertanya. Baik. Pak. Baik, kita akan lanjutkan, tapi saya mohon maaf, saya jawab sedikit saja. Pak, jangan Nah, ini yang Pak. penting Sah saja, Pak. ini juga penting, Pak, karena ini juga penting, Pak, karena kita sama-sama memiliki kepentingan di sini. Penting bagimu, bagi kami enggak penting. Kita Semua punya kepentingan, Pak. Buat kami penting di sini, Pak. Kepentingannya lebih besar dulu dong. Bisa nanti, Pak, Kita bisa punya nanti. kepentingan, Pak. Bapak, halo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan, tapi sedikit Pak Sarifudin. Pak, Ya, boleh Pak, siapa? tapi jangan dikeroyok membuat hal yang sama. Dibagi, Pak. Pak Sarifudin membuat apa, temannya membuat apa, gitu, Pak. Jangan membuat hal yang sama. Pak Cu, Jadi jangan dibagi dua. dijawab dulu. Pak Cu, Ya, Pak, komit siapa? Pak Cu, biar jalan dulu Pak Cu. Jadi teman-temannya nggak marah. Dijawab dulu aja, dijelaskan dulu aja, nggak usah dijawab dulu. Jangan dikasih nih, Bapak yang pegang power. Oke. Pak Sarifudin cukup dulu, Pak, ya. Nah, Iya. nanti kita ketemu lagi, Pak. Oh iya, Jadi Pak, intinya siap. gini. Pak, siapa? Kalau sama, Iya, Pak, akan siapa? identik, Siap, siap. tapi pecah jadi dua. Kamu yang mana, saya yang mana. Itu ya, Pak. Ya, Pak. Oke, keren. Baik, saya lanjutkan. Ya, Pak, siapa? Terima kasih. Oke, makasih Pak Sarifudin. Baik, nah karena itu Bapak, pendek, menengah, panjang harus setara. Kenapa? Panjang, pendeknya bikin aplikasi monitoring. Menengahnya buku panduan aplikasi monitoring. Panjangnya pengembangan. Pengembangan itu harus muncul. Apa yang mau dikembangkan? Pengembangan itu saya mau bikin, kalau tadi monitoring, sekarang aplikasi evaluasi dan penilaian. Maka panjangnya itu adalah buat inovasi, aplikasi, evaluasi, dan penilaian. Jadi karena ada wujudnya jelas yang mau dibikin apa, tahapannya itu jelas. Saya mau bikin baju ini, tahapannya untuk sampai ke baju ini. Anda tidak bisa bertahap terhadap sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas kok ditahap. Membuat pengembangan. Nah, pengembangannya apa? Temukan dulu itu satu. Kemudian bagaimana sih Bapak Ibu membuat tahapan? Karena pendek, menengah, panjang itu dia setara, maka harusnya tidak runtuh. Kalau pendeknya itu 12 tahapan, menengahnya pasti runtuh nggak banyak-banyak, karena memang ada beberapa yang sudah dikerjakan di jangka pendek. Misalnya apa? Persetujuan pimpinan itu kan sudah ada di jangka pendek, dia akan berkurang tapi tidak runtuh. Panjangnya juga demikian, akan berkurang tapi tidak runtuh. Tidak kemudian pendeknya 12, panjang menengahnya 3, panjangnya 2 atau 1, itu namanya runtuh. Tidak jelas apa yang mau ditahap, sehingga sekenanya. Nah, ketika dalam membuat tahapan, ini contoh saja, Bapak Ibu tidak terlalu sulit, gunakan aja fungsi manajemen POAC. Planningnya gimana, pengorganisasiannya gimana, actuatingnya gimana, controllingnya gimana. Mungkin kata POAC itu tidak muncul, tetapi tahapan Bapak dan Ibu mencerminkan POAC itu. Misalnya
planning. Tolong dicatat nanti ini dapat berapa ya. Ini contoh saja. Bapak Ibu bisa membuatnya yang lebih bagus. Ini hanya contoh. Planning. Mendesain aplikasi. Itu kan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan kebutuhan biaya dan sumber dayanya. Buku yang paling cantik sudah buat SPT tahunan. Yang ketiga, konsultasi tentang desain dan perencanaan sumber daya, anggaran, dan desainnya kepada pimpinan. Itu namanya planning, minimal sudah ada tiga. Itu masih posisi terutama. Boleh diulang sedikit, Pak? Aduh. Kasihan Pak yang capek ya. Enggak apa-apa. Makanya fokus gitu kan. Makanya ketika aku bilang jangan beringsut, itu kayak gitu kan, Bapak diulang satu misalnya. Kalau Bapak Ibu membuatan tahapan, pakailah fungsi-fungsi manajemen POAC, Planning, Organizing, Activity, Controlling. Meskipun kata POAC itu tidak tertera, tapi tahapan itu mencerminkan POAC itu. Contohnya, perencanaan. Ketika mau membuat tahapan, apa yang saya rencanakan? Saya mau mendesain aplikasinya lah. Buat. Tahapan pertama, desain aplikasi. Tahapan kedua apa? Tahapan kedua apa ya? Oh iya, saya mau membuat perencanaan merekonstruksi perencanaan anggaran, biaya, sumber dayanya, dan IT-nya. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiganya, saya percepat saja. Mengkonsultasikan desain dan perencanaan pengerahan sumber daya, anggaran, penggerak IT itu pada pimpinan. Berikutnya, organisasi. Mengorganisasikan berarti Bapak Ibu membentuk tim. Berarti pembentukan tim. Kemudian berikutnya adalah membentukkan tim, sosialisasi aksi perubahan kepada tim, kan begitu. Kemudian berikutnya bagi tugas tim. Kemudian berikutnya rapat tim. Udah dapat 4. Berikutnya sekarang pelaksanaan ya. Editing. Oke. Pelaksanaan misalnya ya. Rapat pembuatan, dikumpulkan mengadakan rapat dan pembuatan. Berikutnya adalah belanja. Setelah belanja, pelaksanaan pembuatan. Ini contoh-contoh ya. Setelah pelaksanaan pembuatan, kemudian mau diuji coba, silahkan uji coba. Oke. Kemudian setelah diuji coba, mau dievaluasi, silahkan. Kemudian setelah itu konsultasikan kepada pimpinan. Kemudian berikutnya adalah sosialisasi launching, pelaksanaan. Yang terakhir launching. Berikutnya yang terakhir controlling. Nah, controlling itu Bapak Ibu bisa melaksanakan evaluasi dan penilaian. Tindak lanjut. Ada 2 lah. Monitoring, 3 nggak apa-apa. Monitoring, evaluasi dan penilaian. Udah banyak kan? 12 ada. Nah, itulah maknanya kenapa jangka pendek, menengah, panjang itu harus jelas mau bikin apa. Karena harus ditahap. Mau bikin ini tahapannya ini, bikin ini tahapannya ini, bikin ini tahapannya ini. Susah Pak, apalagi. Dan ingat Bapak Ibu,
tahapan itu termasuk dalam 4 bagian yang dinilai, maka buatlah tahapan itu dengan bagus. Apa sih kebagusannya tahapan itu? Gimana cara menilainya tahapan? Gampang saja menilai tahapan itu, mau menilai nilai 100 atau bukan 100. Bahwa dengan tahapan itu logis untuk mewujudkan aksinya itu. Jadi tahapan yang Bapak Ibu buat itu logis. Kalau tahapan ini dilalui, aksi perubahan Bapak Ibu jangka pendek ini selesai. Kalau tahapan ini dilalui, aksi perubahan Bapak dan Ibu jangka menengah itu selesai. Kalau tahapan Bapak Ibu tahapan ini dilalui, aksi perubahan jangka panjang itu selesai. Bayangkan, apakah bisa selesai kalau cuma 2 tahap? Itu kan logisme. Ya Pak Muhammad Fahri apa ya, itu friend saya ini, namanya siapa ini, lupa saya. Pak Muhammad siapa? Pak Muhammad Fahri yang kesulit yang stakeholder ya Pak Muhammad ya. Oke. Baik. Fajar, Pak. Muhammad Fajar. Oke, makasih. Itu tahapan ya yang B. Kemudian sekarang kita masuk yang C. Bapak dan Ibu, saya mau tanya dulu nih. Oke, Bu Nur Rahayani sama Pak Sahrun sudah dada-dada. Ini mau tanya ini pasti ya. Tetapi kawan-kawan minta lanjut. Nanti dulu ya Bu Nur Hayani sama Pak Sahrun. Baik Pak, baik Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah sumber daya. Nah, sumber daya itu maksudnya apa? Tulis ya. Timnya gimana? Tim yang ada gimana? Kemudian berikutnya stakeholdernya gimana? Nah, Bapak Ibu sudah diajari stakeholder kan? Timnya gimana? Stakeholdernya gimana? Kolaborasinya gimana? Oh, sumber daya. Yang termasuk sumber daya berikutnya adalah, tulis ya. Bagaimana cek bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan IT. Jadi Pak, di sini jaringan terganggu, Bapak. Mohon izin diulangi yang sumber daya, Bapak. Jaringan terganggu. Cek sebentar Bapak. Makasih. Kita ulangi Pak. Tenang aja Pak. Nah, sekarang sumber daya. Sumber daya yang paling penting Bapak Ibu itu 2. Tapi Bapak Ibu menulisnya lebih dari 2 boleh ya. Tapi yang paling penting adalah 2. Sumber daya manusia dan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan IT. Sumber daya manusia itu bagaimana? Itu ditulis di rancangannya. Timnya bagaimana? Bagaimana peta stakeholdernya? Kemudian pemanfaatan IT-nya bagaimana? Gitu. Ada pertanyaan begini kawan-kawan. Pak, apakah aksi perubahan saya itu boleh bukan aplikasi? Boleh. Terus apa pendapat Pak Cu tentang pemanfaatan IT? Saya sebagai teman baik 27 sampai dengan 26 sampai 37 ini, teman kental ini sih, saya hanya menyarankan boleh saja Bapak Ibu membuat aplikasi bukan IT, itu keren. Tapi kalau bisa ada IT yang dilibatkan di situ, ya, ada pemanfaatan teknologi di situ. Jadi nanti kalau ditanya apakah ada pelibatan teknologi, ada. Mohon diulang Pak, putus. Cek, ya. Ya ini intinya, meskipun aksi perubahan itu bukan IT, tetapi sebagai teman nih, saya menyarankan agar tetap ada teknologi yang dilibatkan.
ada unsur teknologi di situ. Bapak Ibu bisa membuat aplikasi, bukan aplikasi, misalnya ya, membuat ruang laktasi, boleh saja. Ini contoh ya, contoh saja. Tapi usahakan ada pelibatan teknologi di situ. Misalnya apa? Ada pendaftaran secara digital. Ini tidak suara, Pak. Ya. Ada pendaftaran penggunaan ruang laktasi misalnya. Jadi pokoknya ada pelibatan teknologi di situ. Meskipun itu aksi perubahan Bapak dan Ibu bukan aplikasi. Jadi kalau sumber daya itu dua, sumber daya manusia dan bagaimana pelibatan IT. Sumber daya manusianya itu apa? Tim, stakeholder, kolaborasi dengan siapa. Itulah mengapa Bapak Ibu mempelajari tim efektif. Itulah mengapa Bapak Ibu mempelajari stakeholder, karena mau dimasukkan. Itulah mengapa Bapak Ibu mempelajari pelayanan publik digital, karena mau dimasukkan. Kemudian pengendalian mutu pekerjaan ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah membuat aksi perubahan, kemudian membuat tahapannya supaya aksi perubahan dan Bapak dan Ibu itu sesuai dengan rencana Bapak dan Ibu, supaya tahapan-tahapan yang dilakukan itu sesuai dengan kualitas yang Bapak Ibu rencanakan. Gimana Bapak Ibu mengendalikannya? Itu aja. Mata diklat yang dimaksud ada di 3 mata diklat. 1, manajemen mutu. 2, manajemen pengawasan. 3, manajemen pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang itu time schedule. Bagaimana penjadwalan Bapak dan Ibu. Kemudian yang bab 5 ya, penutup, simpulan dan rekomendasi. Nah, itu sebetulnya baru prolog ya, baru pengantar. Ini sudah jam berapa ya? Wih, 1,5 jam lagi tapi cukup lah. Nah, sekarang mohon izinnya saya mau masuk ke slide berikutnya. Tapi please mohon Bapak Ibu untuk waktu 2 menit. Sekarang Bapak Ibu minum tehnya dulu, air putihnya dulu, kopinya dulu. Minum dulu yuk, minum dulu. Siap. Oke, Ibu Kristel selamat makan Bu, selamat sarapan Bu. Siapa, makasih. Slide berikutnya Bu. Slide berikutnya. Oke, nah Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Sebetulnya kompetensi apa sih yang dibangun? Mengapa Bapak Ibu membuat rancangan aksi perubahan? Mengapa di situ ada tahapan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Di tahapan-tahapan itulah Bapak Ibu melaksanakan aksi perubahan itu. Di tahapan-tahapan itulah Bapak Ibu melaksanakan aksi kepemimpinan itu. Di tahapan-tahapan itulah Bapak Ibu melaksanakan tim efektif. Di tahapan itu Bapak Ibu melaksanakan, halo, angkatan 26 sampai dengan 37, saya mau bertanya, pemimpin itu apa Bapak dan Ibu?
Yang menunjukkan arah, Pak. Menunjukkan arah, keren. Berhasil mencapai tujuan. Mencapai tujuan, keren. Ya. Melakukan perubahan. Mempengaruhi orang lain. Membawa perubahan, Mbak. Mempengaruhi orang lain. Oke, udah ketemu. Menuju ke tujuan. Pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, padahal orang itu semula malas untuk melakukannya, tetapi dengan pengaruh dan sentuhan Bapak dan Ibu, orang itu mau melakukannya bahkan dengan senang hati. Itu pemimpin. Nah, di mana fungsi mempengaruhi itu akan Bapak Ibu kerjakan? Di tahapannya itu. Tim, rapat, mempengaruhi orang yang tidak mendukung. Itu di tahapan-tahapannya itu. Nah, disitulah dinilai. Jadi, kompetensi yang dibangun yang pertama adalah kemampuan etika dan integritas dan aktualisasi Pancasila, pelaksanaan Pancasila, kepemimpinan Pancasila itu ada di agenda 1, agenda 1. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi. Jadi mengaktualisasikan kepemimpinan. Kata kepemimpinan maknanya apa? Itu adalah agenda 2. Mohon diulang Pak, suaranya terlalu banyak. Suaranya Pak nggak jelas. Cek. Ya, makasih. Kita hening sebentar. Bocor. Baik. Bocor. Itu suara apa? Bocor. Baik. Makasih. Aduh. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu mengaktualisasikan kepemimpinan dalam bentuk inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Jadi mengoptimalkan kepemimpinan dalam inovasi, kolaborasi, dan sumber daya. Nah, kepemimpinan itu ada di mana? Ada di agenda 2 dan agenda 3. Oleh karena itu, seperti setelah kemarin yang diaktualisasikan, yang bekerja dalam aksi perubahan Bapak Ibu itu di 2 agenda, yaitu agenda 2 dan agenda 3. Itu digunakan, diaktualisasikan di aksi perubahan. Kalau kemarin sudah diaktualisasikan di setelah, sekarang diaktualisasikan di aksi perubahan. Agenda 1 diri sendiri, agenda 2 orang lain, agenda 3 pekerjaan, agenda 4 aktualisasi. Nah, aktualisasi itu ada 2, yaitu setelah dan aksi perubahan. Setelah sudah lewat, sekarang Bapak Ibu gantian aksi perubahan yang digunakan untuk meneropong aksi perubahan itu, yang bekerja itu agenda 2 dan agenda 3, sama seperti setelah kemarin. Nah, kepemimpinan melayani itu terkait mensejahterakan, melayani. Kemudian Bapak Ibu diuji juga tentang bagaimana seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, selain Bapak Ibu membuat aksi perubahan, soft skillnya mempengaruhi orang lain, itu harus Bapak Ibu munculkan. Di mana munculkannya? Menggerakkan sumber daya, timnya mana? Di mana Bapak Ibu menggeser dari laten ke promotor, menggeser dari apatetik ke defender. Gimana caranya? Kalau Bapak Ibu udah tahu caranya, presentasi Bapak Ibu akan memukau. Nah, Bapak Ibu sekalian, angkatan 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37 mengaktualisasikan kepemimpinan melayani
Kalau Bapak Ibu pelajaran kepemimpinan melayani ada di mata pelatihan apa Bapak dan Ibu? Agenda 2 Pak. Agenda 2, mata pelatihannya keren tadi. Pelayanan publik. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kerjaan. Di situ ada item servant leadership. Bapak Ibu harus hafal di luar kepala. Ciri-ciri servant leadership itu apa? Karena itu akan diaktualisasikan. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Tapi buka lagi modulnya. Sudah ada modulnya belum? Bawa ke PN, Pak. Untung saja kita Oke. Kemudian mengaktualisasikan kepemimpinan melayani menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Aktualisasi agenda pembelajaran kepemimpinan dengan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Kemudian apa sih aksi perubahan? Aksi perubahan kinerja organisasi adalah kertas kerja peserta untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinannya. Jadi Bapak Ibu di rancangan aksi itu nanti menunjukkan bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam memimpin. Sesuai dengan bidang tugas. Ingat ya, sesuai dengan bidang tugas. Dengan mengelola perubahan dalam bentuk inovasi dan melakukan kolaborasi, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya. Kemudian dalam rangka peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, itu pengertian aksi perubahan. Kertas kerja yang mencerminkan kompetensi Bapak dan Ibu dalam memimpin. Slide di depan ini sebetulnya ingin bicara bahwa yang diaktualisasikan adalah agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2 dan agenda 3 diaktualisasikan dalam aksi perubahan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik untuk pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, di on campus Bapak Ibu akan sudah ya, bukan akan lagi diajarkan diagnosa sudah. Kemudian merancang aksi perubahan, kita lagi proses merancang aksi perubahan. Kemudian Bapak Ibu nanti 2 bulan kita berpisah ya. 2 bulan kita berpisah. Gimana keberpisahan kita Bapak Ibu melaksanakan aksi perubahannya yang jangka pendek ya, 2 bulan itu untuk jangka pendek saja. Kemudian Bapak Ibu datang lagi, ditagih. Dulu ketika di Pusdiklat itu merancangnya gimana? Sekarang hasilnya mana? Bapak Ibu usahakan, ini kawan-kawan semua, saya semua ya, usahakan ketika datang ke sini 2 bulan nanti bisa melaksanakan apa yang dijanjikan, jangan berkurang. Jadi di 2 bulan nanti ketika ke sini itu Bapak Ibu tinggal membuktikan apa yang sudah dijanjikan kepada Dewan Penguji itu. Nah kemudian, nah ini konsepsi pembelajaran aksi perubahan. Mohon perhatiannya, kita mengulang-ulang sebentar tidak apa-apa. Ini sudah saya sebutkan tadi sebetulnya di bab 3 tentang analisa masalah aksi perubahan. Di diagnosa organisasi, Bapak Ibu sudah diajari ini. Dan ini untuk menjawab apa sih pentingnya aksi perubahan Bapak dan Ibu. Aksi perubahan saya adalah berangkat dari analisa masalah yang saya temukan dengan alat analisis 6M itu. Muncul 6 masalah, identifikasi masalah ada 6 masalah itu belum yang tadi 6 masalah itu tidak saya selesaikan semua, saya cari prioritas dengan alat analisis USG. Oke, ketika ketemu masalah prioritas 1, itulah kondisi saat ini di bidang tugas Anda. Kondisi saat ini itu kalau tidak diselesaikan akan berakibat bagaimana? Kondisi saat ini disebabkan karena apa? Isi itu. Kemudian setelah ketemu kondisi saat ini,
cari kondisi yang diinginkan seperti apa. Setelah ketemu kondisi yang diinginkan seperti apa, untuk menuju kondisi yang diinginkan itu, gagasan aksi perubahannya apa? Tawarkan 3. Cari pilih 1 dengan McNamara. Alternatifnya, gagasannya itu ini. Jangka pendeknya bikin ini, menengahnya bikin ini, panjangnya bikin ini. Itu muncul di latar belakang loh Bapak Ibu. Muncul di latar belakang dan juga muncul di bab 3. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dinilai? Mohon perhatiannya. Yang pertama adalah ketepatan rencana aksi perubahan. Itu bahwa inovasi yang Anda buat itu berdasarkan hasil analisis yang tepat. Itu nilainya 5. Kemudian yang kedua adalah terobosan inovasinya. Apa maksudnya sih terobosan inovasi? Izin Pak, suaranya hilang. Lanjutkan Bu. Baik, yang kedua adalah terobosan inovasinya. Mohon perhatiannya di terobosan inovasi. Inovasi itu ada 3. Pengembangan, mengganti yang lama dengan yang baru, atau Bapak Ibu membuat baru sama sekali. Itu inovasi. Posisi jenengnya Bapak Ibu ada di mana? Itu 1. Kemudian terobosan inovasi, apakah Bapak Ibu memenuhi seluruh kriteria inovasi? Untuk semua angkatan ini ya, 26 dan 37, usahakan memenuhi seluruh kriteria inovasi. Ya. Ada berapa sih kriteria inovasi? Itu ada di mata diklat, apa namanya? Berpikir kreatif. Berpikir. Oke. Pikir kreatif, Pak. Kreatif dalam pelayanan. Itulah mengapa saya bilang mata diklat itu bekerja. 1, apa manfaatnya buat stakeholder? Yang kedua, terobosan inovasinya. Yang ketiga, saya lupa. Ada 5 kriteria inovasi. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian belumnya tahapan rencana terobosan inovasinya sudah dinilai, ada 5 kriteria ya. Nanti harus cari, usahakan Anda sampai dengan 37 memenuhi seluruh kriteria inovasi itu. Kemudian tahapannya gimana dan pengendaliannya. Bocor. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya. Peta stakeholdernya gimana, timnya gimana. Itu yang dinilai di rancangan aksi perubahan. Berikutnya, nah Bapak Ibu, 4 tadi yang dinilai ketepatan, terobosannya bagaimana. Maaf, Pak Prof. Yes. Agak terputus-putus Pak. Oke, sinyalnya agak buruk, saya tunggu sebentar. Semoga sekarang sudah bagus. Bapak Ibu dinilai di 4 hal. 1, ketepatannya. 2, terobosannya. Yang ketiga, tahapannya dan pengendalian pekerjaannya. Yang keempat adalah bagaimana kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi, sumber daya manusia dan pemanfaat teknologi. Kita urus satu-satu. Ingat, panah merah itu menusuk kemana? Jadi ketika ketepatan analisa masalah, mengapa itu tepat? Itu dia ada di latar belakang, ada di profil kinerja, ada di analisa, dan ada di terobosan. Oleh karena itu, apa sih pentingnya isi aksi perubahan Anda? Analisisnya apa?
apa sih pentingnya aksi perubahan Anda? Analisisnya bagaimana? Itu ternyata ada di latar belakang, ada di profil. Profil kan tadi saya sebutkan. Dilanjutkan oleh prosesi Kinerja terbaik, penghargaannya gimana, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan yang mana, itu kan analisa juga. Kemudian yang C, analisa masalah pelayanan, diagnosa organisasi, pastilah itu adalah ketepatan. Nah, yang D itu terobosannya yang tepat itu apa, pendeknya apa, menengahnya apa, panjangnya apa. Jadi ketepatan itu mengisi di 4 ruang, di pendahuluan, di profil, di analisa pelayanan, kemudian strategi. Kemudian berikutnya adalah terobosan inovasi, itu ada di D, bab 4, kemudian tahapan ada di D, penjelasan peta juga ada di D. Nah, itu Bapak Ibu sebelumnya komponen rancangan aksi perubahan yang A, B, C, D itu yang dipanah-panah itu kalau dikonstruksikan dalam outline penyajiannya adalah seperti berikut ini. Ini yang saya angkat tadi di depan. Jadi template konstruksi atau outline-nya itu kami WI Mahkamah Agung itu merefer dari apa yang diamanatkan oleh lembaga administrasi negara. Komponen itu adalah komponen yang standar yang harus ada. Maka Bapak Ibu kelasnya adalah kelas gabungan supaya persepsinya itu sama. Kurikulumnya ingin bicara seperti ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan main. Nah, rancangan aksi perubahan indikator penilaiannya adalah, nah, saya ulangi ya, ketepatan. Apa sih ketepatan? Kemampuan melakukan analisa untuk mendapatkan ketepatan rencana aksi perubahan dengan permasalahan kualitas atau peningkatan kualitas kinerja pelayanan. Makanya tadi kan ada kinerja-kinerja yang... Izin Pak, jaringannya kurang baik ini Pak, putus-putus. Baik, yuk kita tunggu sebentar. Izin Pak, di sini tidak Pak. Oke. Itu ketepatan, berarti analisa ya, berarti diagnosa. Kenapa itu penting ada angka? Tadi, kenapa itu penting ada angka? Jawab dengan analisa. Jangan dijawab, Pak tadi malam saya tidur nyenyak sekali. Kemudian bangun tidur, saya mau bikin ini. Kemudian berikutnya adalah terobosan inovasi. Positioningnya inovasi itu ada tiga ya, pengembangan, mengganti, radikal, membuat baru sama sekali. Kemudian yang paling penting lagi adalah rangkaian acara siraman dari Aureli 36 dan 37 saya harapkan semuanya memenuhi seluruh kriteria inovasi. Kriteria yang pertama adalah apa? Memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder. Apa manfaatnya buat pelanggan? Memberi dampak apa buat pelanggan dan organisasi? Yang kedua, memiliki unsur kebaruan. Tingkat kebaruannya di mana? Mengembangkan, mengganti, atau membuat baru sama sekali. Bapak Ibu yang tahu, semuanya boleh. Tetapi boleh bagaimana? Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu. Kemudian bisa direplikasi, bisa ditiru oleh pengadilan-pengadilan lain. Kalau semakin banyak pengadilan yang hendak meniru aplikasi Bapak dan Ibu, semakin kece. Kemudian dapat diterapkan secara berkelanjutan, secara terus menerus, dikembangkan yang Bapak Ibu tadi dikembangkan. Manakala Bapak Ibu pindah, bisa diestafetkan. Tidak Bapak pindah, inovasinya mati. Kemudian sesuai dengan nilai organisasi, buatlah inovasi itu jangan menabrak aturan yang ada di organisasi, jangan menabrak kebijakan pimpinan. Itu
adalah 5 kriteria inovasi. Oleh karena itu jawablah nanti inovasi yang saya buat memenuhi 5 kriteria. Kakak misalnya mau ada Mimi sama Pipi, Bunda nggak boleh sakit hati. Tahapannya bagaimana? Al sudah pada Kamis 18 Maret 2021. Tahapan inovasinya buat yang pertama bla, 2 bla, 3 bla, bla 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 bla. Ada 12 Bapak. Jangka menengahnya ada 8, panjangnya ada 7. Kemudian kalau ngomong kejelasan dan peta pemanfaatan sumber daya, itu yang tadi saya bilang. Kalau ngomong pemanfaatan sumber daya, Ibu bicara 2 hal pada Ibu. 1, sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya IT-nya. Yang jelas sebelum Ibu tim kerja kan sudah diajari, tim efektif. Jejaring kerja sudah diajari, sudah dari stakeholder. Pemanfaatan digitalnya bagaimana? Awal April ke awal NPWP ada di dalam file itu tuh. Nah, iya. Berikutnya Bapak Ibu. Iya. Saya yakin angkatan 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37. Keyakinan aku nih dengan kemampuan Anda yang luar biasa dan antusias yang saya lihat itu, kemungkinan Anda itu mayoritas ada di level 4. Tapi level 4 itu 80 sampai 100 loh. Bapak Ibu di mana posisinya? Yang 80, 85, 90 apa 97 apa 98? Tapi apakah ada yang di level 2? Ada. Terutama penilaian rancangan. Karena apa? Tidak saya sebutkan, tapi ada kasus. Pengujinya sama. Jadi ketika penguji datang, pengujinya, saya pernah melihat tulisan ini di yang saya uji sebelumnya. Itu nilainya 60. Bukan aksesnya ya, tulisannya itu sama persis. Itu kenapa? Ketika dibicarakan ke saya, pusing saya. Gimana saya groundnya? Jam berapa? Terpaksa harus kerja keras untuk menghadapi laporan akhir, sidang laporan akhir. Oleh karena itu pesan saya kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah diuraikan tadi outline-nya, isilah outline dari alam pikiran kita saja. Jangan kejar halaman, yang penting original. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu di Pusdiklat Menpin Mahkamah Agung sudah ada database yang memuat seluruh aksi perubahan, dan di situ gampang terlacak. Oke. Kemudian berikutnya, nah sekarang judul. Yes. Waktu saya 10 menit lagi. Mau balik pada apa ini? Pak Afan, kedengaran nggak saya Pak Afan? Mau balik pada apa, Dek? Kedengaran Pak, cuman jaringan sini agak putus-putus Pak. Baik, mohon perhatian. Ini praktek. Bagaimana sih Bapak Ibu mengkonstruksi judul? Berapa kelas yang balik? Ciri khas diklat PKP itu adalah kata pelayanan. Maka masukkan kata pelayanan itu dalam judulnya. Itu supaya mencirikan. Maka cara membuat judul Bapak Ibu tolong perhatikan. Apa yang perlu ditingkatkan, dengan cara apa, di mana. Itu konstruksi bikin judul. Apa yang perlu ditingkatkan, dengan cara apa, di mana. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang perlu ditingkatkan, dengan cara apa, di mana. Saya contohkan.
Yang mau ditingkatkan adalah layanan perpustakaan misalnya. Nanti disesuaikan dengan bidang layanan Bapak dan Ibu. Maka judulnya adalah peningkatan, masukkan kata layanan, peningkatan layanan perpustakaan dengan cara apa? Melalui e-perpustakaan, di mana Pengadilan Negeri Kediri. Apa? Oh, saya kira ikan bali apa capek. Jadi cara membuat judul, apa yang mau ditingkatkan? Layanan perpustakaan. Dengan cara apa? Membuat e-perpustakaan. Di mana? Pengadilan Negeri Kediri. Itu aja. Apa yang perlu ditingkatkan? Dengan cara apa? Di mana? Peningkatan layanan perpustakaan, optimalisasi layanan perpustakaan, melalui apa? Melalui pembuatan aplikasi perpustakaan, IPUS atau IPUSing. Kemudian di mana? Di Pengadilan Negeri Kendal. Oke, sekarang berikutnya adalah cara membuat latar belakang. Pak host, tolong disorting latar belakang. Udah, bikin saja. Oke. Yang penting makanan latar belakang, Mas. Next. Iya. Oh, kembali. Kenapa perlu perubahan? Meningkatkan kinerja apa? Kenapa perlu perubahan? Apa sih pentingnya perubahan yang Anda tingkatkan? Meningkatkan kinerja apa? Keluhan masyarakat. Buat latar belakang itu dari deduktif yang umum dulu ke kantor Anda. Kemudian tusian umum dulu, isu dulu ke kantor Anda. Nggak kelihatan, bro. Sampai habis bulan situ. Sampai habis bulan. Terus sampai Bu Nur Hayani kelihatan nggak gambar ini? Baik. Kelihatan. Isu dulu, satker Anda, tusi Anda, gagasan. Kalau mau ngomong peluang, usahakan membuat aksi perubahan pakai data ya. Misalnya data bla 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 bahwa kinerja bla 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 masih rendah. Oleh karena itu, gitu kan, perlu ditingkatkan kinerja tersebut. Karena hal tersebut sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung. Visi yang mana? Iya, Bu. Kali ini Kak. Kemudian berikutnya pengadilan negeri Anda, pengadilan negeri agama Anda, pengadilan Anda itu mensupport, menunjang untuk tercapainya kinerja Mahkamah Agung masuk ke pengadilan Anda. Kemudian tulis visi pengadilan saya, misi tugasnya sebagai berikut. Masuk ke satker Anda, ke tusi Anda. Hal tersebut relevan, peningkatan kinerja tersebut relevan dengan tusi yang ada di kantor saya. Masuk ke tusi. Tulis tusinya di latar belakang itu. Adapun tusi saya adalah bla 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 bla. Untuk mewujudkan kondisi yang ideal tadi, untuk mewujudkan kinerja untuk mencapai isu strategis tersebut, masih terdapat beberapa masalah setelah saya analisis dengan alat M. Anda kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diinginkan seperti apa, dianalisa dengan alat tadi, baru ujung titik ini adalah, oleh karena itu gagasan yang saya munculkan adalah ini. Saya contohkan sekali lagi. Percepatan
percepatan perkara, penyelesaian perkara di Mahkamah Agung sekarang sedang digalakkan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi yang mulia tanggal sekian untuk menuju terlaksananya isu percepatan perkara itu, isu strategis itu, maka digalakkanlah IT seperti IPOT, e-litigasi dan IT-IT dikembangkan untuk menuju penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan berbiaya murah, yang efektif dan efisien. Oke. Masuk pengadilan. Pengadilan saya, pengadilan negeri mana, sekarang juga lagi menggalakkan teknologi itu untuk menunjang isu strategis Mahkamah Agung. Di Satker masuk kemudian ke Satker, di Satker reformer ini di kementerian yang merupakan core bisnis juga lagi digalakkan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Ketika masuk ke Satker, tulis Satker Anda, baru masuk analisa. Namun demikian, untuk menuju digitalisasi dan percepatan penyelesaian perkara itu masih terdapat, baru masuk ke USG tadi, masih terdapat masalah-masalah. Kami lacak masalah-masalah itu dengan alat menemukan masalah dengan 6M, maka ketemu 6 masalah. Baru di sini dikaji lagi mengenai analisa masalah tadi, diagnosa tadi. Kemudian muncul satu gagasan, itulah gagasan Bapak itu. Itu adalah latar belakang. Mengapa itu penting? Itu untuk menjawab apa? Kalau ingat di layar, Bapak lihat keluhan masyarakat atau menunjang reformasi birokrasi itu kan dari yang umum. Kemudian kondisi ideal organisasi seperti apa? Untuk menuju yang umum itu kondisi idealnya yang bagus itu idealnya seperti apa? Masalah yang dihadapi apa? Kemudian diidentifikasi, kemudian Bapak Ibu selesaikan dengan diagnosa. Satu titik di bawah ini adalah gagasan. Itu kerangka latar belakang. Kemudian tujuan perubahan jangka pendek apa, menengah apa, panjang apa. Tadi sudah kita bahas. Berikutnya, kalau manfaatnya bagi masyarakat apa, bagi organisasi apa, kemudian bagi pimpinan apa, kemudian bagi reformer apa. Berikutnya masuk bab 2. Bab tadi, bab 1 sudah kita kupas, kita ulangi lagi bab 2. Profil kinerja organisasi, berarti kinerja organisasi kantor Anda. Bapak Ibu tinggal ngambilnya saja dari laporan Anda. Visinya apa? Misinya apa? Tusi organisasi apa? Tusi Anda apa? Kemudian capaian yang selama ini didapat apa? Prestasinya. Kemudian layanan yang perlu ditingkatkan apa saja? Ungkapkan itu. Nah, kemudian berikutnya bab 3 analisa masalah. Masukkan USG. Ketika di bab 2 sudah ketemu masalah-masalah dengan alat 6M misalnya, tarik dia ke bab 3, lalu jalankan diagnosa. Ketika diagnosa ketemu gagasan, maka terobosannya adalah bab 4. Strategi penyelesaiannya, jangka pendek bikin apa, jangka menengah bikin apa, jangka panjangnya bikin apa. Nah, sebelumnya teh, inovasinya apa? Inovasi atau terobosannya apa yang A? Jangka pendeknya bikin apa? Jangka menengahnya bikin apa? Jangka panjangnya bikin apa? Pendek, menengah, panjang harus setara. Pendek anak kandung, menengah anak kandung, panjang juga anak kandung. Jangan pendek anak kandung, menengah anak tiri, panjang bukan anaknya. Jangan begitu. Semuanya adalah sama karena dia akan tahap. Bapak Ibu membuat tahapan jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Sekarang kita akan bikin tahapan. Nah, semuanya kita akan bikin tahapan. Tolong perhatikan, full konsentrasi. Saya kasih waktu 1 menit, Bapak Ibu silakan minum dulu. Kopinya, tehnya, air putihnya, minum dulu. Iya, banyak kan bukan tulis 50 di situ.